Di TPS kami ini tiap harinya itu mengolah sampah itu 3.000 kk atau kurang lebihnya 3 ton per hari. Jadi prosesnya sampah itu datang dari arah depan, nanti diturunin, nanti dipilah yang high value. Contohnya kayak galon aqua, botol aqua, kertas, ya kan. Nah, lalu lanjut setelah itu residu atau sisa yang sudah tidak bisa terpilih lagi dimasukin ke mesin konveyor. Nah, dari mesin konveyor ini nanti mesin inilah yang memilah antara organik dan anorganik. Nah, yang anorganik ini nantinya akan kita press. Nah, ini akan kita kirim ke pabrik untuk dijadikan RDF atau sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Nah, selanjutnya yang organik ini akan terpisah. Dia terpisah ke sebelah sisi satunya. Ini organiknya yang sudah jadi bubur. Nah, nanti bubur organik ini dimasukkan ke dalam ember, baru nanti proses lebih lanjut ke biodigester. Selanjut itu kita timbang dulu nih organiknya, biar kita bisa tahu data perharinya tuh kita dapat memproses berapa banyak organiknya. Oh, biasanya berapa banyak tuh, Pak? Kurang lebihnya 500-600 kilo per hari. Oke. Itu ya, jadi prosesnya setelah sudah ditimbang, ditaruh sini, baru mulailah proses untuk masukin organik. Ini prosesnya tuh di dalam tabung-tabung biru Ya, ini nih. betul. Jadi kita punya 3 tabung ya, ada yang hitam dan yang biru. Nah, hitam dan biru ini fungsinya sama, hanya beda bentuk aja. Oke, ini di prosesnya tuh diapain, Pak? Dimasak kah atau diapain? Untuk organiknya ini nanti dia terurai sendiri dengan bakteri. Akhirnya menimbulkan gas metan. Itu berapa lama, Pak, biasanya? Kalau di sini cuma cukup 1 hari. Oh, satu hari sudah berproses. Jadi sebelum gas ini kita pergunakan, ini melalui proses filterisasi. Nah, di sini pun juga ada alat yang namanya metan meter. Jadi metan per hari itu kita bisa tahu dari sini berapa kubik, kayak gitu. Nanti setelah difilterisasi baru ditampung ke balon di atas. Nah, nanti untuk pendistribusiannya ada melalui pompa. Nah, ada pompanya di sini. Di sini ada pompanya. Jadi nanti gasnya dipompa langsung tersalur ke kompor-kompor. Ya, baik sahabat Daya. Jadi kita tadi yang sudah saya jelaskan bahwa biogas itu gasnya ini kita salurkan ke kompor untuk apa? Memasak air, masak sayur dan lain-lain ya. Jadi di sini konsepnya adalah pemipaan. Jadi dari tabung sana langsung melalui pipa disalurkan ke kompor. Jadi nyambungnya via pipa gitu, Pak ya? Iya, pipa. Jadi itu bukan keran air, tapi Bukan. keran gas ya? Ini keran gas. Jadi ketika dibuka, nah ini langsung kita nyalakan. Oke. Ya. Berarti ini digunakan untuk ke seluruh tempat ini nih, Pak ya? Ya, jadi di sini ada 4 titik kompor ya. Yang satu di kantin kita, terus 3 lagi ada di tempat mes karyawan di belakang tadi. Oh, Gitu. mantap. Jadi ini sudah dari kapan, Pak? Ini adanya kita inovasi sudah 3 tahun kurang lebih. Wah, berarti udah banyak banget nih ya gas yang sudah diefisiensi nih, Pak ya? Sudah. Tadi kalau kita lihat di area biogas kan ada metan meter. Nah, di situ sudah tertera tuh berapa puluh ribu meter kubik yang sudah kita hasilkan. Jadi ini udah nggak pernah pakai gas lagi nih? Enggak. Kita sudah 3 tahun ini free, tidak pakai gas melon. Bikin gas sendiri dan Betul. hasilnya lebih hemat ya? Iya, karena kan dari sampah yang kita hasilkan sehari-hari kita kelola, malah ibaratnya ya kita dapat berkah dari sampah tersebut. Wah, mantap Gitu. sekali. Dan ini baru yang biodester ya? Ya. Masih ada lagi yang solar katanya, Pak Ada, ya? ya tadi yang kita lihat dari depan kan plastik-plastik yang sudah terpilah dari mesin itu kan. Nah, plastik-plastik yang bersih inilah sebagian kita pergunakan untuk membuat BBM setara solar melalui alat pirolisis. Wah, kalau gitu boleh nggak Gitu. kita lihat prosesnya nih, Pak? Boleh? Ayo, Oke sahabat deh. Dai. Let's go! Berarti ini sampah-sampahnya yang bersih tuh, Pak ya? Ya, yang bersih-bersih sudah Yang- yang sudah kita pilihin ya. Nah, seperti ini. Jadi, si plastik ini itu kita masukkan ke dalam tabung reaktor. Oke, berarti ini dari apa? Kayu bakar atau? Kita punya 2 ya.
yang satu ini bisa pakai kayu bakar. Yang satu pakai kayu bakar bisa, pakai kompor oli bisa, pakai LPG bisa, pakai metan bisa. Oke, terus ini biasanya pembakarannya itu berapa lama, Pak? Tergantung kalori ya. Kalau pakai kayu itu kan kalorinya tinggi. Nah, itu bisa cepat ya 5 sampai 6 jam. Oh, oke. Tapi kalau yang kalorinya rendah seperti kompor oli atau apa itu bisa 7 sampai 8 jam. Wah, seharian ya kayak kerja kantoran betul. ya. Iya. Oh, kalau udah jadi tuh ntar dia kayak gimana, Pak? Ini keluar dari pipa, nanti masuk ke wadah ya. Dari wadah sini, ini baru nih solarnya. Oh, ini udah jadi solar, Pak? Sudah jadi solar tapi belum bisa dipergunakan. Oh, jadi mesti diolah lagi gitu ya? Jadi ini harus diolah lagi. Kita beri katalis ya, agar mesin dieselnya tuh aman lah. Oke, Gitu. boleh lihat gini Pak, kalau misalnya nih yang udah siap nih buat dijadiin solarnya Sobat Dai, nih. jadi setelah solar tadi kita proses melalui proses katalis, bleaching. Nah, inilah hasilnya nih. Oh. Tuh, bisa lihat nih. Wah, udah siap jadi Ya, solar. sudah siap. Ini warnanya tapi beda-beda tuh sama aja Pak ya? Warna ini berbeda berdasarkan jenis plastik. Oh. Nah, kalau warnanya lebih bening ini biasanya kita pakai plastik yang bening. Kalau yang sedikit berwarna itu contohnya seperti kantong kresek. Oh, yang warna hitam-hitam gitu Ya, ya? kantong kresek itu kan warnanya macam-macam, ada hitam, ada merah, ada putih. Nah, itu cenderung warnanya agak gelap. Ini berarti bisa diaplikasikan kemana aja nih Pak? Oh, kalau khususnya di tempat kami, hasil solarnya itu kami pergunakan sendiri. Ini berarti untuk mesin-mesin aja gitu ya? Iya, untuk mesin yang kita pakai di sini, untuk operasional sini. Jadi tidak kita berjual-belikan. Oh, oke. Tapi berarti kalau buat mobil bisa nggak Pak? Buat mobil bisa, karena itu memang engine mobil yang kita pakai itu. Yang di mesin pemilah itu kan mesin engine truk ya. Wah, kita boleh lihat gak nih Pak? Gimana sih nih kalau misalnya lepas lagi dipakai nih? Baik, ayo. Let's Yuk. go! Baik, sahabat Dai, jadi yang ada di depan saya ini adalah mesin pemilah sampah organik dan anorganik berenjin diesel. Jadi ini sampahnya diolah pakai mesin ini. Mesin Iya. ini pun bergeraknya dari sampah-sampah itu Pak ya? Iya, betul. Jadi kita sirkular. sampah yang keluar dari mesin ini kita olah jadi solarnya kita kembalikan lagi untuk operasional mesin diesel ini. Oh, biasanya dalam untuk mesin yang ini nih membutuhkan berapa liter sih solar yang dihasilkan? Kalau untuk yang besar ini lumayan ya. Ini sehari 15 sampai 20 liter. Oh, Gitu. tapi kalau solar yang dihasilkan dalam sehari berapa? Kita memproduksi solar dalam sehari itu 25 sampai 30 liter. Wah, berarti masih kelebihan ya Pak Ya, ya? kita masih surplus sekitar 10 liter lah. Jadi ini sampah-sampah warga yang ada di sekitaran sini, semua sampahnya diolah dan digunakan untuk pengolahan kembali di sini ya Pak ya? Iya, betul. Wah, keren. Tapi katanya kan tadi masih ada sisa yang airnya itu Pak ya? Yang airnya itu katanya buat pupuk. Boleh nggak sih Pak kita lihat nih ke tempat kebunnya Pak ya? Boleh, Kita boleh. pakein Yuk, pupuk. ayo, Oke, sahabat Dai. let's go. Baik, sahabat Dai. Nah, sekarang kita berada di kebun yang dimana kebun ini kita menggunakan hasil dari pupuk cair yang keluar dari biodigester. Oh, Nah, ini salah satu tanaman yang sudah kita aplikasikan dengan pupuk biodigester ya. Nah, ini sudah mulai panen ini sebenarnya nih. wah, jagungnya Ini, Pak ya? Iya, tuh. Iya. Memang bentuknya kecil karena kan organik. jagungnya. Gitu. Kita memang tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi Wah. kita memanfaatkan residu-residu yang ada di pengolahan kami, terutama dari biodigester ya. Nah, seperti ini hasilnya. Wah, dan Seperti ini itu. juga digunakan untuk semua tanaman-tanaman yang ada di sini Pak ya? Betul. Jadi semua kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman di sini. Wah, dan hasilnya ya subur ya Pak Iya, ya? betul. Wow, keren banget nih. Jadi semua sampahnya itu tidak ada yang tersia-siakan ya Pak ya? Betul. Wah, kita boleh nggak nih Pak ngelihat lagi nih mengelilingi taman-taman yang ada di sini nih, kayak hijau banget ya di sini Pak ya? Boleh lihat-lihat sambil kita keliling-keliling, nanti kita sekalian ketemu Pak RW ya. Oke deh kalau gitu. Selaku pembina kami di sini. Siap Pak, let's go. Yuk. You got me exclusive. I'm so high, up and lucid. You take me
Halo sahabat DAI. Wah Pak RW, tadi kita udah diajak keliling nih Pak, ngeliat proses pengolahan sampah, lihat taman, sekarang kebun. Ini luasnya berapa Pak? Kita ini punya kebun sekitar 600 meter lah kira-kira. Kita ada tanam ketahanan pangan, ada jagung, ada sukun, terus ini ada apotik hidup. Oh, Ini ada 54 pohon toga nih. oh 54, wow. Jadi ini Ibu PKK nyiapin ini semacam Jadi di sini tuh ada pangan sama itu juga ya Pak ya? Ya, toga. Herbal ya? obat hidup Toga herbal. ya. Ini obat-obatan yang dikelola ini orang ibu-ibu KWT, Oh, dikepalai oleh Ibu RW. ibu-ibu di sini berarti yang mengelola kebun di sini Pak ya? Ya, KWT, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani di Iya, sini. Wah. Dan ini hasil-hasilnya biasa dinikmati Biasanya sendiri. untuk sini aja, kita asal udah panen kita share ke warga siapa yang mau beli gitu. Oh. Nah uangnya itu biasanya buat bibit lagi, Jadi buat pangan mandiri nih Pak ya? mandiri. Jadi termasuk kita kan energi mandiri, ini pangan mandiri. Ah. Dan ini kita juga ada perahu karet ini. Hmm. Ini dulu kita sering bersih-bersih sungai. Oh. Berawal kita dulu lomba 17-nya kita pakai barang bekas. Hmm. Keliling bersihin sungai itu. Jadi Oke. kita untuk kegiatan sungai, kegiatan ketahanan pangan, pengolahan sampah, ya alhamdulillah hampir ada semua gitu. Wah, berarti ini yang turut serta berapa RW nih Pak? Kalau ini di sini khusus RW kita aja. Oh, Tapi oke. untuk pembuangan sampahnya itu ada 4 RW yang buang ke sini. 4 RW, wah banyak ya. Berapa Iya. banyak kepala keluarga itu Pak? Ya kurang lebih 3.000 lah, kurang lebih. Wah, 3.000 keluarga itu semua sampahnya dikelola di sini ya. Sini. Tapi ngomong-ngomong tempat ini berdirinya itu dari kapan sih Pak RW? Ini berdiri dari tahun 96 kalau nggak salah. Oh, 96 sudah ada ini Pak ya? Cuman dulu di sana kegiatannya. Oh, Kalau ini berdiri dari tahun 2022 pengolahan sampahnya. yang di sininya, pengembangannya. Jadi ini bangunan baru lah. Ini juga semua dari barang bekas bangunnya. Oh iya, dari apa ini Pak? Ini dari jadi warga di bank sampah nih yang kira-kira nggak kepake dibuang lah kita pergunakan. Dapurnya, musola itu dari barang bekas semua. Oke, makanya dinamakan pojok 3R ya Pojok Pak ya? 3R mandiri. Selama kita ini belum ada bantuan dari pemerintah dulu awalnya. Ini kita sendiri mandiri semuanya. Oke, Terus dari di tahun 2023 pemerintah mulai nengok lah ngelihat. Akhirnya dibangunlah taman ini bantuan dari pemerintah. tapi dulu tuh sampah-sampah warga itu biasanya seperti apa Pak sebelum Kalau adanya dulu ini? tahun 96 itu sampah udah liar. Oh, Jadi tidak terkelola. Hmm. Jadi kita buat saking udah resahnya lah itu sampah saking banyaknya nggak ada kita bikin manajemen lah kita kumpul temen. hmm. Awal-awal kita buat itu insenerator pertama di sana Oh, yang jadi ikon itu pertama kita buat. Nah, itu kita coba itu 2 jam prosesnya sampah 1 baktor itu 2 jam. oh, Akhirnya pengembangannya insenerator yang ini. Ya sekarang makin kesini makin maju lah. Ada mesin biodigester, pirolisis, ada milah sampah, makin berkembang lah prosesnya dan Wah. teknologinya. jadi ini berasal dari keresahannya Pak RW melihat lingkungan di sini akhirnya sekarang jadi lebih tertata gitu Pak ya? Ya betul, dengan memanfaatkan limbahnya itu sendiri. Jadi kita dari iuran warga juga nggak terlalu banyak kita ambil. Jadi kita dari iuran sampahnya, dari sampah ini kita bisa mandiri gitu. Oke, Itu kalau dibilang perjuangan ya lama juga kita kan. Dulu awalnya kan nggak ada warga yang peduli sebenarnya. hmm. Ya kita hanya beberapa orang aja, ya itu sekarang karena manfaatnya banyak ya warga mulai inilah peduli makin sama-sama. Jadi itu yang menggerakkan warga juga ya Pak ya? Iya, otomatis kita ya namanya sebagai pemimpin ya harus dicontoh dulu lah. Oke. Apa sih Pak harapannya Bapak setelah dibuatnya tempat ini Pak? Kalau sebenarnya harapannya sih nggak banyak, yang penting kita sampah bisa biar terkelola. Mudah-mudahan dari RW-RW lain tempatnya bisa menjadi contoh inilah pengolahan sampah kecil dan ini sempat edukasi lah ya sebagai contoh. Ya kita nggak perlu soal ngimpi yang besar-besar kayak Bantar Gebang lah. Sebenarnya kalau misalnya kita mau, kelurahan itu ada 20 RW. Bisa aja kita kelola, dibagi 5, bikin seperti ini, ya selesai mungkin sampahnya. Bahkan ini nggak hanya tempat pengolahan sampah, tapi juga jadi ruang hijau buat anak-anak ya Pak ya? Betul, betul. Makanya kadang orang image-nya dulu sampah udah pasti kan, wah pasti bau, lalat, ya kan. Ya tinggal lalu pas kesini ya kita bisa ngopi di sini, nggak ada lalat. Ya, bau juga nggak bau lah kalau dipikir lah. Jadi anak-anaknya main, ibu-ibunya bertani, bapak-bapaknya mengolah sampah sambil ngopi nih. Impian saya ke depan ini sih sebenarnya bikin ekowisata nih, ekoriparian. Jadi ada wisata juga di sini, Mbak.
Jadi biar UMKM-nya jalan, warganya ada kegiatan gitu. Tapi apa sih Pak yang pertama kali menggerakkan Bapak buat menghijaukan lingkungan yang Bapak Sebenarnya pimpin sih, ini? Dulu itu kan ya mau nggak mau lah, karena dulu ini emang sampah liar, terpaksa kan. Kalau nggak kita kerjakan, ya jadi bumerang. Dan kalau kita terlalu mengandalkan pemerintah juga nggak bisa. Ya, makanya kita berinisiatif, ya alhamdulillah dulu kita punya ada 9 tim lah untuk memulai ini. Ya mulai juga tadinya pelan-pelan nggak langsung blok gitu, enggak. Jadi kita sebisa kita, ya alhamdulillah akhirnya banyak teman yang ikut gabung, makin peduli, dan pemerintah juga ikut peduli, ya akhirnya jadi seperti ini lah. Tapi kalau untuk pengelolaan sampahnya sendiri sudah mendapatkan penghargaan apa aja nih Pak? Mungkin kalau penghargaan kita sering diundang ya di pemerintah, pihak-pihak swasta, dan kita berapa kali ikut lomba itu juara juga sih. Untuk mewakili Bekasi, kecamatan, kita selalu juara 1 kalau mungkin. Oke deh kalau gitu kita masih mau keliling-keliling lagi nih di sini. Terima kasih Boleh. banyak atas inspirasinya Pak RW. Ya, sama-sama.